sebagai tambahan faedah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya materi yang cukup banyak praktek dan penerapannya ya tentang darah yang terputus-putus atau ad-dima al-mutaqatti'ah. Yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ini adalah pendapatnya Imam An-Nawawi yang mengacu kepada zahir. Jadi kita sampaikan kemarin bahwasanya pendapat Imam An-Nawawi ini acuan pokoknya adalah apa? Zahir atau al-wujud. Al-wujud. Ketika ada darah maka dihukumi haid. Ketika tidak ada ya dihukumi suci. Dan ini saya coba tadi buka-buka, ternyata ini juga adalah kaidah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kalangan Hanabilah. Jadi pandangan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya wanita itu mengacu kepada wujud. Kaidah beliau sangat global sekali. Intinya setiap lihat darah dihukumi haid, kalau tidak ya tidak. Termasuk kaidah sebelumnya, ketika seorang wanita menjumpai darah di umur kurang dari 9 tahun, maka menurut beliau juga dihukumi haid. Karena acuannya adalah al-wujud atau zahir darahnya keluar ya dihukumi haid. Ya, ini sebagai tambahan faidah. Sebagai tambahan faidah, dan kalau kita mengacu pada materi kita terkait darah yang terputus-putus, ya, maka ini juga sesuai dengan pendapatnya Imam An-Nawawi yang mana mengacu kepada zahir, dan ini merupakan pendapat yang rajih di mazhab Syafi'i, mengacu kepada apa yang nampak bagi diri si wanita tadi. Kita akan coba ulas kembali praktek yang kita sampaikan kemarin sebelum nanti kita masuk di pembahasan berikutnya. Kita akan coba praktek di materi yang saya tuliskan di sini. Ini sebenarnya hampir sama dengan kasus sebelumnya, namun saya rubah jamnya, saya rubah harinya. Nah, intinya kalau kita sudah memahami kaidah atau konsep dasarnya, kita menerapkan ke kasus manapun insya Allah akan bisa. Kalau kita memahami konsepnya, baik itu memakai konsep An-Nawawi atau konsep Ar-Rafi. Nah, kita memakai konsep Imam An-Nawawi dulu, yang mengacu kepada zahir atau mengacu kepada al-wujud, adanya darah atau tidak. Baik, misalkan seperti ini kasusnya, hari pertama keluar darah setengah 10 malam. Kemudian hari kedua masih keluar, hari ketiga masih keluar, hari ketiga masih keluar, hari kelima suci. Baik, suci di sini seseorang wajib mandi atau tidak? Wajib. Wajib mandi, benar. Di sini wajib mandi karena sudah 24 jam lebih ya wajib mandi, karena menghukumi dirinya suci, melihat yang zahir dia mandi besar, kemudian sholat. Ada kewajiban qada atau tidak di hari kelima? Tergantung ya sucinya jam berapa ya. Tergantung sucinya jam berapa. Adapun qada di hari pertama tidak ada ya, karena dia suci keluar darahnya pukul 21.30, kemungkinan besar dia sudah sholat isya. Beda kalau dia belum sholat isya. Namun di hari kelima tergantung sucinya jam berapa. Baik. Kemudian di hari ke-6 ternyata muncul lagi. Baik, kemudian kalau muncul lagi, maka status hari kelima tadi statusnya haid atau suci? Apa statusnya? Haid. Haid, benar. Kenapa haid? Karena Masih dalam kurun waktu 15 hari. benar, masih dalam kurun 15 hari, dan jeda suci antar dua haid selama masih dalam jeda 15 hari, maka dihukumi haid. Ya, karena dua darah yang mengapit suci itu menarik hukumnya. Hukumnya apa? Ditarik menjadi hukum haid, yang kita kenal dengan qaulus sahbi ya, seperti kita sampaikan sebelumnya. Kemudian di hari ketujuh suci. Ya, suci berarti kita simpulkan wanita tadi di hari kelima tadi yang dia melaksanakan sholat, mungkin dia juga puasa, maka tidak sah puasanya, begitu pula juga tidak sah, tidak sah sholatnya demikian. Tapi tetap diganjar dengan pahala niatnya, pahala zikirnya, walaupun tidak diganjar dengan pahala sholat. Kemudian kasus berikutnya, hari pertama keluar darah jam 2 jam, hari kedua 7 jam, hari ketiga 8 jam, hari keempat 4 jam, hari kelima 10 jam, kemudian hari keenam suci. Baik, kita simpulkan dulu, kita belum ke praktek perharinya, kita simpulkan dulu, ini seluruhnya haid atau bukan? Haid atau bukan? Coba dihitung, 9, 17, Bukan, Ustaz. 17,
Kenapa bukan haid? Afwan Ustadz, belum ada share screen nih ya. Oh, belum ya? Ya Allah, afan. Iya Ustadz. Halaman Apa? berapa Mana yang? Ustadz? Iya, iya, afan. Kita saya proses. Terima kasih telah diingat. Ini soalnya saya buat latihan baru ini ya. Itu belum ada. Nah ini belum ada di buku. Ini latihan baru. Nah ini, coba dilihat. Maaf. Coba kasus kedua ini masuknya haid atau bukan? Haid Ustadz. Haid, Benar, karena sudah lebih dari 24 jam. benar lebih dari 24 jam. Berikutnya, haid atau bukan? 2, 3, 7, 5, 5. Bukan. Bukan. Bukan juga ya. Nah, masih 22 jam. Baik, berarti yang kasus ketiga ini jeda tidak keluarnya darah tadi dihukumi apa? Haid atau suci? Ya Ustadz. Suci. Dihukumi suci. Kenapa? Karena total darahnya bukan haid. Total darahnya bukan haid. Sedangkan kita sampaikan kemarin syarat jeda suci itu disebut haid atau dianggap haid, itu syaratnya adalah total durasi darah yang keluar lebih dari 24 jam. Apabila durasi darah yang keluar kurang dari itu, maka dihukumi suci. Kenapa? Statusnya istihadah. Jeda suci antara istihadah ya hukumnya juga suci. Demikian. Nah, ini kita ada latihan juga di sini tentang praktek perharinya ketika darah keluar terputus-putus mengikuti kaidahnya Imam An-Nawawi. Baik. Ini agak berbeda dengan kasus sebelumnya. Baik, keluar jam 4.30. Hukumnya apa ini? Haid atau bukan? Haid. Haid, kita ikut zahir. Keterangannya apa? Dia wajib meninggalkan sholat. Baik, ternyata masih keluar sampai tidur. Tidak masalah. Tidur masih keluar. Ternyata besoknya masih keluar juga. Nah, suci jam 17.30. Statusnya apa berarti? Haid atau istihadah? Suci. Bagus. Suci. Wajib mandi atau tidak? Tidak. Wajib atau tidak? Tidak. Coba sudah 24 jam atau belum? Belum. Sudah 24 jam atau belum? Loh, Belum. coba lihat. Jam 4.30 pagi ya ini, bukan sore. Ini Ustadz, sore. udah. Ya, jam 4.30 pagi, kemudian masih haid sampai tidur, kemudian ini jam 17.30. Sorenya kan berarti? Oh iya. Iya. Ya, Berarti mandi berarti ya wajib. Ustadz. Benar. Mandi Karena sudah suci 24 jam lebih dari lebih. 44 jam. Ya, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa darah sebelumnya adalah haid. Beda dengan kasus sebelumnya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, dia masih 10 jam keluarnya. Sehingga secara zahir ya, dia tidak usah mandi karena masih 10 jam. Statusnya adalah darah istihadah, darah penyakit. Tapi ini sudah lebih dari 24 jam. Kemudian adakah sholat yang wajib diqadha untuk hari keduanya? Ada enggak? Ada Ustadz. Sholat Duhur apa? Asar ya Ustadz. Duhur Benar, sama duhur. Asarnya bisa jadi dia sesuai Ada. waktunya. Bisa jadi dia sholat di waktunya, jadi duhur saja. Tapi di hari pertama ada kewajiban qadha, enggak? Dia keluar haid jam 4.30, bisa jadi sudah sholat, bisa jadi belum sholat nih. ya. Jika Berarti belum apa? sholat berarti Subuh ya Ustadz. Berarti belum sholat subuh juga wajib diqadha. Subuh, duhur, dan subuh di hari pertama itu wajib diqadha. Nah, alhamdulillah ternyata sampai tidur dia masih suci, tidak ada masalah. Nah, ternyata besoknya keluar lagi nih 12.30, maka hukumnya apa? haid. Iya, zahir. Kemudian wajib mandi tidak? Wajib mandi tentunya. Karena ya wajib mandi, karena kan total darahnya berapa sudah? Oh, Wajib mandi atau wajib meninggalkan sholat? Wajib meninggalkan sholat Ustaz, bukan wajib mandi makanya. Iya, Afan. Wajib meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat.
Baik, saya ingin tarik ke kasus ini ya, haid. Misalkan nih ya, dia puasa ini di hari kedua kan dia suci nih sampai tidur, kemudian paginya juga masih suci, dia sahur, dia puasa, ternyata haid jam 12.30. Pertanyaannya, puasanya batal atau tidak? Batal. Batal ya. Puasanya batal. Baik, apakah wajib mengqadha? Wajib. Benar, ini kemarin ya saya ada keliruan dalam penyampaian, dan itu sebenarnya sudah pernah saya bahas beberapa kali di daurah saya, tapi qadarullah kemarin agak kesilapan membahas ini. Harusnya ini wajib qadha, puasanya batal, wajib Wajib qadha qadha. di hari yang lain. Tapi boleh nggak dia menahan makan minum sampai maghrib? Misalkan dia haid ya jam 12.30, tapi ingin menahan sampai maghrib, boleh tidak? Boleh. Tapi bukan niatnya bukan puasa. Iya, niatnya nggak boleh niat puasa. Nggak boleh niat puasa. Niatnya apa, Ustaz? Niatnya nggak niat apa-apa, nggak boleh. Dia kan sudah batal. Berarti nggak boleh. Hanya menahan ya, Ustaz. Iya, menahan saja boleh, tapi kalaupun makan juga boleh ya. Jadi tidak ada kesunahan menahan. Kesunahan menahan itu kalau misalkan dia suci, misalkan dia haid ya, kita anggap kasusnya ini, atau nanti kasus lain aja saya sampaikan. Kita fokus ke kasus ini dulu. Jadi, Maaf Ustaz, kan itu awalnya kan sudah niat puasa. Lalu kalau menunggu maghrib berarti dia sengaja tidak membatalkannya kalau tidak makan atau apapun. iya enggak boleh ini. Kan dia tadi sudah makan minum ya. Sudah keluar darah haid. Statusnya kan batal puasanya. Dia makan minum pun enggak apa-apa sebenarnya. Makan minum enggak apa-apa. Tapi kalau mau menahan itu juga enggak apa-apa juga, tapi enggak boleh niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah itu jadinya berdosa. Seorang yang haid meniatkan untuk menahan makan minum dalam rangka ibadah itu enggak boleh. Enggak ada kesunahan di sana. Tapi tidak ada kewajiban pula untuk langsung makan, tidak ada kewajiban juga. Jadi intinya batal. Mau makan silakan, mau enggak ya silakan. Tapi tidak boleh itu diniatkan ibadah. Paham ya? Paham. Iya, jadi ini haid. Kemudian suci ternyata jam 18.30. 18.30. Besok berarti belum 20. Suci kan ya? Suci. Wajib mengqadha sholat apa? Wajib pada sholat maghrib ya, Ustaz. Benar, maghrib. Apakah asar juga? Asar juga Ustaz. Kenapa? Tidak ya, Ustaz. Tidak. Asar tidak. Salat asar udah masih suci waktu asarnya. Iya, asar dia masih suci, dia sholat. Oh, enggak. Asar dia sudah, asar masih haid kan? Asar masih haid. Masih Berarti Zuhur asar Ustaz. zuhur asar Karena kan bersihnya 18.30. 12.30. Berarti asarnya masih di qadha. Kenapa diqadha? Ini sucinya maghrib, bukan Sucinya asar. maghrib. 18.30 maghrib kalau di WIB ya. Iya, waktu Iya. Indonesia Barat. Enggak tahu kalau di Zuhur Indonesia Timur. Asar. Iya, berarti maghrib saja, zuhur asar tidak ada kewajiban. Oh, iya, tidak. Masih haid ya. Iya, masih haid, masih Betul. keluar. Kita asumsikan di akhir asar dia cek ternyata masih haid, dicek lagi awal maghrib dicek masih di awal maghrib dicek masih ada darah. Ternyata di akhir maghrib, ya kalau di waktu Indonesia Barat 18.30 itu udah mau selesai. Misalkan dicek suci, maka cukup melaksanakan sholat maghrib. Jadi jatuhnya bukan qadha ini ya, tapi ya dilaksanakan begitu. Wajib. Melaksanakan sholat maghrib. Ya. Wajib dan sholat Maghrib. maghrib. Baik, ternyata besoknya lagi keluar. Haid atau bukan ini? Haid. Kemudian wajib meninggalkan sholat. Baik, kemudian di sini suci jam 9. 9 berarti Ya. udah suci. Suci. Sholat Berarti isya. wajib sholat isya, tentunya wajib mandi ya. Wajib mandi sholat isya. Mandi dan sholat isya. Sholat isya. Qadhanya sholat apa? Maghrib.
Maghrib, Ustaz. bagus. Kemudian apakah ada kodok sholat subuh? Subuh. Tidak Ada, ada. Ustaz. Nggak ada ya Ustaz. Tempat ini kita asumsikan belum masuk Tergantung subuh. waktunya. Ya, waktu Indonesia Barat jam 4 belum subuh. Di Indonesia Barat 4.15. Tergantung daerah, Ustaz. Tidak tergantung daerah juga. Ini kita asumsikan WIB. Ya. Iya. Baik. Kesimpulannya bagaimana nih? Seluruhnya haid atau bukan? Seluruhnya hari 1 sampai ke 4? Haid. Seluruhnya haid ya Ustaz. Haid. Haid karena sudah 24 jam. Kemudian masih dalam lingkup 15 hari. Nah, kemudian pertanyaan status jeda suci tadi, statusnya apa? Haid. 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 Benar, haid. Ada kewajiban mengkodok sholat? Tidak. Tidak ada, ya tidak. Karena sudah dianggap apa? Haid. Kemudian Haid. kewajiban puasa tentunya tetap wajib dikodok. Kewajiban puasa wajib dikodok. Karena puasa ini wajib dikodok. Baik, saya ingin coba tarik kasus lain yang masih berhubungan dengan puasa. Misalkan di sini jam 4, saya ingin rubah kasus keempat. Misalkan di sini jam 4 haid ya. Kemudian dia tidak puasa kan, berarti dari pagi. Ternyata dia suci jam 14:50. Mau sholat asar dicek. Ternyata sudah suci. 50. Baik. Tadi belum sempat. Berarti dia ini belum puasa dari awal. Dari awal belum puasa. Ternyata di sebelum asar, sejenak sebelum asar, ternyata sudah suci. Pertanyaannya puasanya, ini tentunya tidak sah kan ya, puasanya sah. Pertanyaannya apakah dia wajib menahan sampai maghrib? Disunahkan. Benar, disunahkan. Ini yang disunahkan. Karena posisinya dia sedang haid, kemudian suci. Oh ya suci. Masih tersisa asar dan masih tersisa waktu asar untuk menahan, maka sunnah untuk menahan. Meskipun ini ada ranah khilaf di sini, tapi pendapat madzhab Syafi'i sunnah untuk menahan hingga maghrib. Dan ketika disunahkan berarti dia mendapat pahala tentunya kalau dia menahan. Beda dengan yang kasus sebelumnya tadi, puasa batal tadi, yang hari ketiga, ya dia suci di pukul 12.30, itu nggak boleh dia menahan makan minum dalam rangka ibadah, nggak boleh. Kalau mau makan silakan, nggak makan ya silakan, tapi tidak boleh meniatkan ibadah sampai maghrib, nggak boleh. Beda dengan kasus yang nomor 4 ini, dia haid dari pagi, nggak puasa, ternyata suci di waktu asar, maka sunnah menahan hingga maghrib. Sunnah menahan hingga maghrib, dan dia tentunya mendapat pahala. Apakah ada kewajiban mengqadha? Ada. Ya, Ada. Ustaz. Wajib mengqadha di hari yang lain. Ini mirip dengan kasus kalau musafir itu datang di waktu siang. Misalkan dia safar dari pagi ke kampung halamannya, nyampe di kampung halamannya di waktu asar misalkan, tinggal beberapa jam lagi azan. Maka dalam hal ini musafir tadi disunahkan untuk menahan sampai maghrib. Ini kalau musafirnya nggak puasa ya, dari pagi nggak puasa, memang dari Jakarta misalkan ke Solo misalkan, ya dia berangkat sebelum subuh, nyampe sebelum maghrib. Maka dalam hal ini musafir tadi tetap wajib mengqadha, namun kalau ingin menahan sampai maghrib itu sunnah, tidak wajib. Jadi ini diantara kasus yang kita ingin sampaikan terkait puasa. Baik, insya Allah bisa difahami ya kaidahnya Imam An-Nawawi, bagaimana mempraktekkan perharinya. Insya Allah. Insyaallah bisa Ustaz. difahami ya. Alhamdulillah. Intinya kita mengamalkan yang zahir, karena yang zahir ini sesuatu yang kita yakini atau kita duga itu yang paling benar. Namun permasalahannya adalah, ini kita masuk materi baru berarti sekarang. Permasalahannya adalah ketika seorang wanita tadi punya kebiasaan darah yang terputus-putus. Hampir tiap bulan memang terputus-putus, apalagi kalau menjelang masa akhir haid. Itu biasanya memang terputus-putus. Fase haidnya atau ya, jeda darahnya kadang terputus-putus. Nah, bolehkah seorang wanita yang punya kebiasaan darah putus-putus itu menunggu di sini maksudnya tidak mandi besar ya, tidak sholat, dan juga tidak puasa, dengan asumsi darah akan keluar lagi. Asumsinya atau dugaannya darah bakal keluar lagi. Boleh tidak? Dan dalam ini ada dua perincian. Pertama, kalau tidak memiliki kebiasaan putus-putus, dia nggak memiliki kebiasaan terputus, atau pernah putus-putus tapi beberapa siklus yang lalu, sudah lama gitu. Ya, haidnya kebanyakan ini haid yang seringnya itu rutin, tidak pernah terputus-putus. Atau bahkan dia tidak punya kebiasaan darah terputus-putus. Tidak punya.
Maka dalam ini dia tetap wajib. Maka dalam ini dia tidak boleh menunggu datangnya haid kembali. Ia tetap wajib mandi. Ya, jika darah sudah 24 jam. Dia juga wajib sholat dan wajib untuk puasa. Wajib untuk puasa bila memang darahnya ini atau ya dia tetap wajib mandi, sholat dan puasa ya. Ketika dia suci, misalkan sucinya di sebelum subuh ya. Kalau sucinya setelah subuh ya berarti tidak diwajibkan untuk puasa. Ini kalau sucinya sebelum subuh misalkan. Tidak perlu nunggu sampai darah keluar lagi, ya sudah dia dihukumi suci. Dia dihukumi suci, wajib puasa, kemudian sunnah untuk sahur dan menahan. Kenapa? Karena dia tidak punya kebiasaan terputus-putus. Sehingga apa? Dia wajib mengamalkan yang zahir. Karena datangnya darah berikutnya itu masih diragukan. Masih diragukan. Bisa jadi keluar, bisa jadi tidak. Karena dia nggak punya kebiasaan darah terputus-putus. Nah, kebiasaan itu kan sebagai penanda atau sebagai petunjuk, ya, sebagai dalil darah akan keluar lagi. Lah di sini dia nggak punya itu, nggak punya kebiasaan itu, sehingga tidak bisa diamalkan. Ini sejalan dengan pendapat Imam An-Nawawi tadi. Nah, kalau punya kebiasaan, nah ini yang jadi masalah. Dia punya kebiasaan darah yang memang terputus-putus. Nah, kalau ikut pendapat Imam An-Nawawi, walaupun dia punya kebiasaan itu, walaupun dia punya kebiasaan itu, ia tetap tidak boleh menunggu. Karena harus mengamalkan yang zahir. Zahirnya nggak ada darah ya, dia wajib sholat, ya, dia wajib puasa. Kalau misalkan sucinya sebelum subuh, dia juga boleh untuk melakukan apapun yang dibolehkan untuk wanita yang suci. Ini pendapat yang paling kuat, ikut pendapat Imam Nawawi tadi. Nah, ada pun pendapat kedua, ini pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ya, pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ini wanita tadi ini boleh menunggu sampai darah keluar lagi. Dan tidak sholat, tentunya tidak sholat. Kemudian tidak puasa karena memang dia menghukumi dirinya masih haid. Atau ada kemungkinan darah kembali lagi, dan kalau kembali lagi dia dihukumi haid demikian. Maka dia boleh untuk menunggu, boleh untuk menunggu. Nah, di masa tunggu ini otomatis suaminya juga tidak boleh menggaulinya, maaf. Karena statusnya ini masih diragukan apakah masih di masa haid atau tidak. Tapi kalau ikut pendapatnya Imam An-Nawawi tadi, pendapat pertama, itu lebih mudah dari sisi yang terkait suami istri tadi. Karena dia menghukumi dirinya suci kan. Berarti boleh melakukan apapun perbuatan wanita suci. Tapi di pendapat yang bawah ini, pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, ya, dia boleh tidak sholat, boleh tidak puasa. Karena asumsinya darah akan keluar lagi. Asumsinya darah akan keluar lagi. Dalilnya apa? Dalilnya dia punya kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang membuat adanya dugaan. Ya, membuat adanya dugaan bahwasanya darah akan kembali lagi. Tapi andekan darah itu nggak keluar lagi, ternyata dia sudah nunggu nih, misalkan dia suci di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Dia nunggu sampai akhir zuhur. Ternyata darah nggak balik lagi. Dia tunggu lagi sampai asar. Ternyata darahnya nggak kembali lagi, masih suci. Sampai maghrib ternyata nggak keluar. Ditunggu sampai isya lagi, nggak keluar juga. Ya, berarti dia dihukumi suci. Dia wajib untuk mengqadha sholatnya yang telah dia tinggalkan selama masa tunggunya. Baik. Nah, ini diantara kasusnya seperti ini. Catatan atau contoh penerapannya. Nah, misalkan dia keluar darah di hari pertama. Ya, sampai hari kelima keluar darah. Kemudian hari ke-6 ya, suci pukul 14.30. Ya, ini harusnya saya tutupi dulu. 4. Iya, sebentar. Harusnya saya tutup dulu sebentar. Nah, seperti ini. Suci pukul 4.30. Jam 4:30 pagi. Baik. Dia menghukumi dirinya apa? Kalau ikut Imam Nawawi? Suci. Tapi kalau ikut pendapat kedua, dia punya kebiasaan darah nilai ten. Dia punya kebiasaan. Oh enggak, ini apa? Ini keliru. Ini haid sebelumnya ini ya. Berarti benar tadi yang saya tulis. Ini haid sebelumnya seperti ini. Dia punya kebiasaan haid sebelumnya kayak gini. Haid sebelumnya itu seperti hari ke-6 tentang di akhir masa siklus haid.
Ya, kita lihat di sini 4.10 suci, ternyata keluar darah dulu. Suci lagi di 21.30. Kebiasaan seperti ini. Dia punya kebiasaan seperti ini. Walaupun mungkin jamnya bisa berubah-ubah ya jamnya, tapi memang dia punya kebiasaan terputus-putus, terutama ketika menjelang masa akhir haid. Walaupun mungkin jamnya beda-beda, tapi kita anggap dia punya kebiasaan darah terputus-putus, walaupun jamnya tidak sama. Ternyata di bulan berikutnya seperti ini, bulan berikutnya. Hari pertama sampai kelima keluar normal. Di hari ke-6, suci jam 5.00. Baik, pertanyaannya, kalau ikut Imam An-Nawawi, dia menghukumi dirinya apa? Suci. 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 Baik, kalau ikut Imam Ar-Rafi'i, dia boleh untuk Menunggu. ya, dia boleh menunggu di sini. Ia boleh untuk menunggu tidak sholat subuh dulu, karena ada dugaan darah akan kembali muncul di siklus sebelumnya. Termasuk di sini dia juga ya tidak berpuasa, kan juga dia sucinya jam 5, otomatis dia tidak berniat di waktu malamnya. Baik. Dan ternyata darah keluar lagi, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Nah, jika ternyata darah itu keluar lagi, ya, misalkan apa? Darahnya keluar lagi, misalkan keluar di jam 4 sore misalkan, ya maka sudah berarti betul status sebelumnya di jeda suci tadi itu hukumnya apa? Haid, hukumnya haid. Namun bila ternyata darah itu suci terus, maka wajib apa? Mengqadha sholat yang ditinggalkan. Sampai tidur ternyata darahnya nggak kembali lagi. Berarti apa? Dia wajib mengqadha zuhur, asar, maghrib, isya. Beda kalau ikut pendapatnya Imam Nawawi. Kalau ikut pendapatnya Imam Nawawi, andai kan memang enggak keluar, ya sudah, kan dia sudah sholat. Ya, dia kan sudah sholat dari subuh dia sudah sholat. Zuhur, asar sholat karena zahirnya suci. Maghrib, isya sholat. Ya, demikian. Ternyata enggak keluar sampai malam, ya berhenti benar. Nah, inilah pertimbangan Imam Nawawi. Pertimbangan beliau itu kebiasaan itu bisa jadi tidak tepat gitu ya. Bisa jadi menyelisih kebiasaan sebelumnya. Tapi kalau pandangan Imam Ar-Rafi'i ini juga mungkin lebih mudah dipraktekkan oleh akhwat kaum muslimah, itu boleh mengikuti pendapat kedua ini, terlebih dia memiliki darah yang terputus-putus. Tapi diperhatikan konsekuensinya. Kalau kita mengikuti Imam Ar-Rafi'i, andaikan darah itu ternyata tidak keluar, maka wajib untuk kita qadha. Apakah kita berdosa meninggalkan sholat di masa-masa sebelumnya? Tidak. Kita tidak berdosa karena kita menganggap darah akan keluar lagi. Ya, dan kita bukan dalam rangka meremehkan, meninggalkan dengan sengaja. Demikian. Dan kita juga punya pegangan ulama yang kita ikuti dalam hal ini, dan ini tidak mengapa. Baik, alhamdulillah dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan darah yang terputus-putus, ya, baik dengan pendapatnya Imam An-Nawawi ataupun pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Kita akan masuk pada pembahasan istihadhah, insyaallah. Namun kita akan coba ulas dulu tentang tata cara mandi besar. Dan ini pembahasan yang sebenarnya terkait dengan pembahasan thaharah. Namun kita masukkan di sini karena terkait dengan pembahasan haid. Tata cara mandi besar, ini ada tata cara yang standar, tata cara yang sudah dianggap cukup, yakni dengan melakukan yang fardu-fardu saja. Nah, fardu mandi ini kata ulama ada dua saja. Pertama niat, dan niat di sini adalah niat untuk mengangkat hadas besar. Saat pertama membasuh bagian tubuhnya, niat membasuh hadas besar, atau niat mandi wajib, atau niat mandi fardu, ya sama saja niatnya. Tapi tidak boleh niat mandi saja. Kalau mandi itu bisa untuk yang fardu, bisa untuk yang kebiasaan, bisa untuk mandi ibadah, bisa untuk ada, sehingga harus ditentukan ini mandi untuk yang wajib atau yang sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Apakah disyaratkan untuk menggosok-gosok bagian tubuh? Jawabannya tidak. Andai kan dia mandi di atas shower misalkan, kemudian dia air itu rata sampai seluruh permukaan tubuh dan dia tidak menggosokkan tangannya ke bagian-bagian tubuhnya, maka tidak masalah selama sudah rata. Adalku atau menggosok-gosok bagian tubuh ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Jadi kewajibannya hanya dua, niat dan meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Termasuk kalau dia mandi, menceburkan dirinya ke sungai atau menceburkan dirinya ke kolam. Ketika diniatkan untuk mengangkat hadas besar atau diniatkan untuk mandi wajib atau mandi besar, maka sudah cukup dan hadasnya terangkat. Dan kalau dia memiliki hadas kecil, seperti buang air kecil ataupun ya buang angin dan semisalnya,
maka dalam hal ini juga hadas kecilnya terangkat. Jadi niat mandi besar ini itu sudah menghilangkan hadas kecil juga. Jadi setelahnya tidak perlu mandi lagi. Setelahnya tidak perlu mandi, setelahnya tidak perlu wudhu lagi. Jadi kalau kita mandi ini punya hadas kecil karena buang air kecil misalkan ya, atau karena buang angin, kemudian kita juga punya hadas besar, maka ketika kita mandi semuanya terangkat, semuanya sudah hilang. Sehingga kita nggak perlu mandi, nggak perlu wudhu lagi. Beda kalau di tengah-tengah mandi, itu sudah niat dari awal, mandi ini untuk mengangkat hadas besar dan untuk mengangkat hadas kecil. Ternyata di tengah-tengah mandi, ternyata kita berhadas bisa kencing misalkan, atau menyentuh kemaluan misalkan. Nah, maka di sini wudhunya atau hadas kecilnya ini wajib untuk wudhu lagi nanti. Ya, hadas kecil nanti wajib untuk wudhu lagi di akhir mandi. Berbeda kalau kasus selama mandi dia enggak hadas kecil, dia tidak menyentuh kemaluan atau dia tidak buang angin, tidak ada hadas kecil lainnya, maka tidak perlu wudhu lagi, sudah dianggap cukup dan dia bisa langsung sholat, bisa langsung sholat. Nah, adapun kesunahannya yang membuat mandi itu menjadi semakin sempurna, ini adalah mandi yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh istri-istri beliau, diantaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, begitu pula dengan Ummu Salamah. Baik, saya akan simpulkan di sini bahwasanya sunah-sunah mandi itu pertama adalah berwudu sebelumnya. Sebelum mandi disunahkan untuk berwudu. Nah, wudu ini niatnya apa? Kalau dia punya hadas kecil, dan itu umumnya memang demikian. Umumnya kalau orang itu mandi besar, biasanya memang berhadas kecil juga sebelumnya. Baik karena dia buang air atau buang angin dan semisalnya. Maka dia berwudu dengan niat mengangkat hadas kecil. Baru kemudian membaca basmalah. Kalau dia di dalam kamar mandi yang ada klosetnya, maka tidak boleh membaca basmalah. Kemudian menggosok-gosok tubuh. Jadi adalku, menggosok-gosok tubuh ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ditekankan menggosok-gosok tubuh pada bagian yang sulit untuk terkena air. Seperti bagian ya kulit kepala atau bagian di bawah. Ya, yang kadang air itu sulit untuk masuk ke situ. Ya. Jadi kita gosok-gosok agar air itu merata. Kemudian berkumur dan istinsyak itu juga sunnah dari mandi. Jadi wudhu itu juga disunahkan untuk istinsyak dan berkumur. Begitu pula ketika mandi ada kesunahan untuk kumur dan istinsyak. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Seperti di mazhab Hambali misalkan, itu mengatakan bahwa kumur dan istinsyak adalah bagian dari mandi. Bagian dari mandi. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya, mualah berkesinambungan. Tidak boleh dipisah dengan jeda yang lama. Namun sifatnya ini sunnah, tidak wajib. Andaikan dia menjeda dengan jeda yang lama, selama tidak memutus niat, maka boleh diteruskan mandinya. Misalkan dia mandi di waktu malam. Malam hari dia mandi dengan niat mengangkat janabah atau mengangkat hadas besar, dia membasuh kepalanya dulu. Keramas dulu, membasuh kepalanya dulu. Ya, kemudian pagi harinya dia membasuh bagian tubuh yang belum dia basuh. Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan, tetapi makruh. Makruh. Ya. Karena sunnahnya adalah berkesinambungan. Mandinya satu paket langsung, tidak dipisah-pisah. Tapi andaikan dipisah-pisah, kepala dulu di waktu malam, sisanya di waktu pagi, maka tetap sah mandinya. Karena mualah atau berkesinambungan ini hukumnya sunnah. Dan itu yang senantiasa dipraktekkan oleh Nabi SAW. Mengguyur tubuh 3 kali. Jadi mengguyur setiap anggota tubuh 3 kali itu sunnah, wajibnya 1 kali. Mandi dengan tertib sebagaimana dalam hadis Aisyah dan Maimunah. Baik. Berarti tadi saya keliru, harusnya Maimunah, Ibunda Maimunah ya, bukan Ummu Salamah. Jadi hadis terkait mandi besar ini datang dari riwayatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Bahwasanya urutannya seperti ini. Pertama membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian membasuh farji atau kemaluannya, kemudian berkumur dan istinsyak, berwudu dengan sempurna. Setelah itu berwudu dengan sempurna, kemudian menuangkan air ke kepala, sunahnya 3 kali, dan dia wajib untuk menyela-nyela, ya. Dan ketika dia menyela-nyela sini, kita katakan wajib kalau misalkan air itu tidak bisa masuk ke kulit-kulit kepala, karena rambutnya terlalu tebal. Wajib untuk disela-sela agar ya air itu bisa masuk ke seluruh permukaan atau seluruh kulit kepala. Dan kalau rambutnya ini
dikepang atau diikat-ikat seperti itu ya, di anak kecil biasanya dikepang atau digelung, maka wajib untuk dilepas gelungannya, wajib dilepas kepangannya agar air bisa masuk ke seluruh ya rambut. Kemudian mengguyur anggota tubuh sisi kanan, kemudian mengguyur sisi kiri. Nah, cukup. Ini tata cara mandi yang disunnahkan dengan cara yang urut. Nah, apa hukum minum obat penunda haid? Kemarin sempat kita singgung, hukum asalnya itu adalah boleh, kecuali kalau ada mudorot. Kecuali kalau ada mudorot seperti bisa membuatnya tidak punya anak lagi misalkan, atau membahayakan tubuhnya. Bahkan tidak boleh. Tapi insya Allah obat-obat penunda haid sekarang, obat-obat haid yang sudah ya terstandar ya oleh BPOM, sehingga insya Allah aman. Sehingga hukum asalnya boleh. Seperti seorang wanita di bulan puasa, dia keluar haid. Dia ingin agar ibadahnya lebih sempurna. Atau ketika 10 terakhir misalkan, 10 terakhir. Dan haidnya itu biasanya lama memang. Dia ingin memanfaatkan 10 malam terakhir untuk misalkan iktikaf, untuk mencari Lailatul Qadar. Ternyata haid. Ya, maka alhamdulillah di masa ini ya kita ada obat penunda haid. Di masa Ibunda Aisyah itu tidak ada ya. Sehingga beliau tidak bisa meneruskan ibadah umroh beliau. Kalau kita boleh untuk meminum obat haid, dan ketika darah itu terhenti ya maka dihukumi suci. Ketika darah itu terhenti dihukumi suci. Andai kan darah itu kembali lagi, maka kita boleh mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya jeda haid atau jeda suci di antara dua haid itu hukumnya suci. Itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dan itu juga sejalan dengan pendapat di mazhab Hambali. Wallahu taala alam. Nah, kita sudah selesai dari pembahasan haid. Kita akan masuk pada pembahasan yang mungkin boleh dikatakan paling banyak perinciannya, yaitu pembahasan istihadah, bab kedua. Ini saya sengaja taruh di waktu pagi agar kita lebih refresh dalam menerima materinya. Karena nanti di sesi berikutnya siang ya, mungkin lebih mudah materinya. Baik, darah istihadah ini adalah darah yang keluar di selain masa-masa haid. Dan umumnya karena penyakit. Umumnya sebabnya karena penyakit. Dan biasanya keluarnya dari bagian, serviks atau dari bagian vagina. Biasanya demikian. Walaupun tidak melulu ya. Tapi kebanyakan demikian. Nah, darah istihadah ini boleh saya klasifikasikan menjadi 4. Pertama, darah yang keluar sebelum usia 9 tahun. Kedua, darah yang keluar kurang dari 24 jam. Ya, ini disebut dengan darah istihadah. Karena tidak memenuhi syarat darah haid. Pertama, tidak memenuhi usia minimal haid, yakni 9 tahun kurang 16 hari. Kemudian tidak memenuhi syarat minimal durasi haid dalam satu harinya, yakni 24 jam minimal. Atau total keseluruhannya tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari itu, maka statusnya istihadah. Nah, sebagian ulama ada yang menamainya dengan darah fasad atau darah rusak. Namun secara hukum sama saja. Kita menamainya dengan darah fasad, darah istihadah, secara hukum sama. Ini hanya beda penamaan saja, beda label. Secara hukum sama. Ya, secara hukum sama. Sama seperti merek-merek begitu ya. Merek-merek minuman ya, air mineral, ada merek ini, hakikatnya sama, semuanya air ya. Semuanya air. Dan dari rasa pun ya mungkin hampir sama. Ini juga demikian. Kalau dari segi nama ada yang menamakan darah fasad, ada yang menamakan darah istihadah. Tapi yang lebih mudah adalah kita namakan istihadah. Karena secara hukum ya sama, dihukumi suci. Namun tata cara wudunya nanti yang beda. Tata cara bersucinya yang berbeda. Pembahasannya sudah berlalu ya, tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian pembahasan kita di slide ini atau di sesi ini adalah tentang pertama, darah yang keluar lebih dari 15 hari. Kemudian yang kedua, nah, atau kita sampaikan dulu konsepnya. Pada kasus ini, kalau darah keluar lebih dari 15 hari, lebih dari maksimal haid, dan itu tidak mungkin dihukumi haid setelahnya, maka dalam kasus ini haidnya tercampur dengan istihadah. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita punya dua metode. Ada metode tamyiz namanya. Tamyiz itu melihat mana darah kuat, mana darah lemah. Metode kedua, dan itu akan kita pakai, dan itu yang lebih mudah. Dan itu yang lebih mudah. Dan mungkin lebih kuat juga dari segi dalil. Ya, lebih kuat juga dari segi dalil. Dan itu juga merupakan pendapatnya mazhab Hambali. Itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dan juga pendapat yang mu'tamad di mazhab Hambali.
pendapat yang rajih di mazhab Hambali. Bahwasanya seorang wanita ketika menjumpai darah lebih dari 15 hari, maka mengacu pada kebiasaan di bulan sebelumnya. Kalau kebiasaannya beda-beda, maka mengacu kepada kebiasaan terakhir di bulan sebelumnya. Kalau misalkan kebiasaan sebelumnya 8 hari, maka di bulan ini ya 8 hari itu yang dihukumi haid, sisanya istihadah. Sisanya istihadah. Baik. Kemudian di kasus yang berikutnya, darah yang keluar sebelum sempurna masa suci. Ya, sempurna masa suci tadi berapa? 15 hari. Ya, benar, 15 hari. Berarti kalau kurang dari 15 hari, 15 malam, atau kurang dari 360 jam, maka memakai kaidah penyempurna suci. Darah pada siklus kedua, sebagiannya dihukumi istihadah untuk melengkapi masa minimal suci menjadi 15. Nah, ini konsep ini kalau bisa dihafal, walaupun secara maknawi ya, enggak harus dihafal secara tekstual sesuai dengan apa yang saya tuliskan, enggak. Yang penting dihafal secara konsep ya, dari segi pemahamannya. Pertama, kalau darah itu keluar lebih dari 15 hari, maka memakai sistem apa? Kebiasaan atau adat. Mengacu pada adat bulan sebelumnya. Kalau misalkan kebiasaannya beda-beda. Karena kebiasaan itu sudah bisa menjadi acuan walaupun satu kali. Sehingga darah yang keluar di bulan sebelumnya atau kebiasaan di bulan sebelumnya bisa dijadikan sebagai acuan. Demikian. Sehingga di kasus ini kalau 15 hari lebih, misalkan 17 hari, dia punya kebiasaan darah 7 hari, maka yang dihukumi haid adalah 7 hari saja, sisanya adalah istihadah. Baik, kemudian darah yang keluar sebelum sempurna masa suci, maka tidak mungkin kita hukumi haid ya, karena minimal masa suci adalah 15. Kalau kurang dari itu ternyata keluar, maka mau tidak mau darah yang keluar setelahnya itu kita hukumi istihadah. Kalau istihadah apa ya? Kita include-kan sebagai masa suci. Ya, agar jangkep genap 15 hari masa sucinya, 15 hari 15 malam. Nah, sekarang kita akan coba praktek. Kita akan coba praktek dari konsep sebelumnya, memakai konsep adat. Nah, di level pertama ini saya sengaja memakai konsep adat. Karena itu yang lebih mudah diterapkan oleh kaum muslimah. Dan itu yang lebih mudah kalau kita ingin menyampaikan kepada masyarakat umum. Dan itu juga yang biasanya saya sampaikan ketika kajian-kajian di kampung, yang pesertanya kebanyakan orang-orang awam, maka kaidah adat itu dianggap lebih mudah. Walaupun ini pendapat yang boleh kita katakan pendapat yang marjuh di mazhab Syafi'i. Tapi rajih di mazhab Hambali. Ya, intinya ada silang pendapat di kalangan para ulama, beranjak dari khilaf mana yang lebih didahulukan. Apakah mendahulukan kebiasaan ataukah mendahulukan warna darah atau tamyiz. Tamyiz itu mendahulukan mana darah kuat, mana darah lemah. Yang kuat dihukumi haid, yang lemah dihukumi istihadah. Ya, ada dua metode ini, tapi di level pemula ini sengaja saya memakai metode yang kedua, yakni metode adat. Baru nanti mungkin di level berikutnya, di level lanjutan kita akan coba memahami bagaimana konsep dengan menggunakan sistem tamyiz. Dan itu agak banyak perinciannya dan membutuhkan membutuhkan waktu yang tidak lama, tidak sebentar begitu. Sehingga kita akhirkan. Kita mencukupkan pada metode adat itu. Baik, mengacu pada konsep sebelumnya, kalau misalkan di hari atau di bulan sebelumnya 8 hari, kemudian di bulan ini itu seperti ini, di tanggal 8 masih keluar nih. Di 16.30 keluarnya, kemudian di tanggal 8 ya. Harusnya kalau tanggal 8 ini belum jangkep 7 hari ya. Belum genap 8 hari ya. Belum genap 8 hari. Misalkan di tanggal 9 masih keluar. Tanggal 9 masih keluar. Ya, tanggal 9 masih keluar. Kita anggap tanggal 9 misalkan di pukul 5 sore. Jadi kan sudah lebih dari 8 hari. Sudah lebih 8 hari. Nah, ketika wanita tadi menjumpai darah lebih dari 8 hari, padahal dia punya kebiasaan sebelumnya 8 hari. Di bulan setelahnya dia menjumpai darah, ternyata masih keluar lebih dari 8 hari. Pertanyaannya, apakah dia langsung menghukuminya sebagai istihadah? Coba, gimana? Tidak, menunggu dulu, Ustaz. Benar, dia menunggu dulu. Kenapa menunggu dulu? Karena kemungkinan darah tadi bisa kembali lagi ya sebelum 15 hari. Sebelum 15 hari, sedangkan
di konsep paling dasar ya di pertemuan pertama bahwasanya darah itu selama masih keluar dalam lingkup 15 hari maka masih dihukumi haid. Sehingga dalam hal ini tidak boleh dia langsung menghukumi dirinya sebagai wanita yang istihadah yang mana langsung sholat, itu tidak boleh. Jadi dia wajib untuk menunggu, ya tidak sholat, tidak puasa sampai hari ke-15. Ternyata, ya kita lihat sini. Nah, ini ya, ketika darah keluar melebihi kebiasaan darah haidnya, dia wajib tetap menunggu. Sampai kapan menunggunya? Ya nanti sampai hari ke-15. Hari ke-15 ini kapan? Hari ke-15 ini tanggal 16 pukul 16.30. Itu genap 15 hari. Nah ini pentingnya kita mencatat tanggal berapa, kemudian jam berapa, agar kita bisa mengkalkulasi berapa genap 15 harinya. Karena kalau pakai sistem hari, misalkan dia cukup dilingkari tanggal sekian misalkan. Tidak ditandai ini jam berapa, kemudian pukul berapa, ini akan kesulitan nanti menentukan berapa 15 jam 15 harinya. Nah, sehingga di sini kalau kita catat 16.30 ya di hari pertama, maka hari ke-15-nya jangkep genap 15 hari 15 malam adalah tanggal 16 di jam 16.30. Jam 16.30. Nah, dia menunggu sampai itu. Masih keluar ternyata. 11 masih keluar, masih keluar, masih keluar, masih keluar. Masih keluar juga. Ternyata tanggal 16 masih keluar di jam tersebut 16.30 ternyata masih keluar. Maka sejak 16.30 ya. Berarti sudah bisa dipastikan nih. Sudah bisa dipastikan sejak 16.30 ternyata masih keluar. Sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah wanita yang Istihadah. mustahadah. Nah, kalau mustahadah bagaimana? Berarti sejak 16.30 dia wajib untuk apa? Wajib untuk Mandi. dan sholat. Sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat asar Zuhur sama dan duhur ya asar. Ustaz? Dan asar. Bagus. Sholatnya asar dan sholat duhur. Karena istihadah tadi dihukumi suci, seperti orang yang berhadas gitu ya. Sehingga kalau suci apa 16.30 ternyata masih keluar, maka sejak itu dia wajib langsung mandi. Nah, ini pentingnya kita nyatat jam agar kita tahu kapan saya wajib untuk mandi ketika melebihi 15 hari. Nah, 16.30 berarti kan konsekuensinya dia wajib untuk mengqadha sholat asarnya, sholat duhurnya karena suci di waktu asar. Nah, dia sholat dengan sholatnya wanita istihadah. Nanti akan ada pembahasannya bagaimana tata cara toharoh dan sholatnya wanita istihadah, wanita yang statusnya mustahadah. Nah, sejak itu dia sholat 5 waktu, kemudian mandi dan seterusnya. Kemudian kalau berhubungan dengan suami istri apakah boleh? Jawabannya boleh. Di masa istihadah, ya hubungan suami istri tidak mengapa di masa istihadah. Walaupun ada khilaf di sana, pendapat yang lebih kuat adalah boleh karena wanita yang istihadah itu dihukumi suci dan darah yang keluar itu seperti darah yang hadas, seperti maaf air seni ataupun yang lainnya statusnya. Taib. Masih keluar. Ya, ternyata tanggal 19-nya sudah suci. Alhamdulillah. 18 hari. Nah, pertanyaannya nih, yang haid yang mana ini? Sampai Nah, untuk mengetahui mana yang 16. Ya, sebentar ya, teman-teman, ada tamu sebentar. Iya, Afan, terputus sedikit ya. Baik, kita kembali lagi ke kasus yang ada di hadapan kita. Bahwasanya wanita tadi ternyata sudah diketahui dia istihadah. Maka untuk mengetahui mana yang haid ini harusnya ya.
mana yang haid dan mana yang istihadah, maka dia bisa mengacu pada kebiasaan haid di bulan sebelumnya. Kita memakai metode adah. Adah itu kebiasaan di bulan sebelumnya. 8 hari berarti yang mana yang haid? 8 hari itu haid. Ya, 8 hari. Maka yang dihukumi haid adalah darah yang keluar sampai tanggal 9 pukul 16.30 karena itu sudah genap, ya, sudah genap 8 hari. Pertanyaannya, mana istihadah? Pertanyaan berikutnya Berarti mana? istihadah Hari Tanggal ke-9. Benar, berarti tanggal 9 Hari pukul 30. ke-9. 16.30 sampai tanggal 16.30 jam yang sama itu dihukumi istihadah. istihadah. Kalau istihadah berarti apa? Wajib sholat enggak? Harusnya Wajib ya Ustadz. iya, wajib sholat. Berarti dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan selama 9 sampai 16. Iya, begitu. Berat atau tidak? Iya, jadi jangan dianggap berat ya. Kita sholat ini untuk mengqadha, ya kita niatkan untuk ibadah. Kita niatkan untuk ibadah. Mengapa kita tidak langsung tidak langsung sholat saja di tanggal 9-nya, 9 ketika menjumpai lebih dari 8 hari? Mengapa tidak langsung sholat? Ada yang bisa menjawab kenapa nggak langsung sholat? Karena hukumnya belum tentu istihadah. Benar, Belum karena masuk. belum istihadah, kita nggak tahu hal yang gaib. Kita nggak tahu hal yang gaib. Kita nggak tahu darah ini bakal sampai 15 hari lagi, sampai 15 hari atau tidak. Bisa jadi darah terhenti di tanggal 13. Yang semuanya otomatis haid. Iya, otomatis haid. Kemudian kalau haid kan berarti dia kalau misalnya tidak keluar kalau misalkan haid ya berarti dia harusnya tidak boleh sholat di masa itu. Ya, harusnya tidak boleh sholat. Andai kan dia sholat tanggal 9, 10, 11, maka keliru. Dan dia tidak boleh. Karena zahirnya haid. Kalau dia sholat padahal zahirnya haid itu tidak boleh, haram. Karena dugaan itu istihadah itu masih 50-50. Bisa iya, bisa enggak. Bahkan bisa jadi enggak. Demikian. Itu pertimbangan mengapa kita mengatakan bahwasanya tanggal 9, 16.30 tadi, itu dia masih harus menunggu. Kenapa? Karena belum mencapai maksimal haid. Demikian. Baik, konsep ini difahami untuk yang kasus ini? Belum, Ustaz. Belum paham ya. Nah, insya Allah kalau kita mempelajari dengan satu metode dulu, memahami dengan satu konsep dulu, kita mempelajari perbedaan pendapat terkait haid itu insya Allah mudah. Mungkin kalau kita mendengar pernyataan Syekh Ahmad kemarin ya, Syekh Ahmad Al-Ansari, darastu babal haid ala madhahibil arba'ah ala yadil masyayikh. Beliau mempelajari fikih itu haid dari 4 madhab dan dengan masyayikh itu bisa jadi karena beliau terlalu banyak mempelajari masail haid sehingga ketika menghukumi permasalahan yang ada di masyarakat, kadang beliau mungkin diragukan ini memakai metodenya Imam Syafi'i atau metode Imam Ahmad. Ya. Mungkin kalau kita belajar langsung dengan 4 mazhab mungkin juga akan demikian. Sehingga kalau kita mempelajari satu metode dulu, dan metode ini memang yang metode yang lebih mudah untuk dipraktekkan dari segi kita mengacu pada adat yang ada pada bulan sebelumnya. Baik, kalau gitu kita ke kasus setelahnya. Ini masih sama dengan kasus sebelumnya, darah lebih dari 15 hari. Namun ada darah yang terputus dan ada darah yang terputus. Seperti ini kasusnya. Dia di tanggal 1 keluar jam 8.30. Tanggal 1 atau di hari pertama. Hari pertama ini bisa jadi tanggalnya berapapun ya. Kita pakai sistem hari pertama, hari kedua itu agar lebih mudah. Dengan kalau kita punya kalender yang kita pakai kalender Hijriah, kalender Masehi misalkan, keluar darah haid tanggal 22, itu kita tulis tanggal 1 atau hari 1 gitu, agar lebih enak. Agar nanti ngitungnya lebih enak, mana hari pertama, hari kedua gitu. Atau lebih bagus juga pakai kalender haid. Jadi ketika keluar itu ditulis di tanggal 1-nya. Nanti coba saya kirimkan versi yang Word-nya agar bisa dicetak untuk sebagian kita yang darahnya tidak teratur atau putus-putus. Baik, kembali lagi. Masih keluar. Nah, di tanggal 6 ya, ini tidak ada darah sudah, tidak ada darah. Maka hukumnya apa? Dia menghukumi dirinya Suci. ya, ia wajib mandi dan sholat serta puasa. Walaupun mungkin itu tidak sesuai kebiasaannya, kita lihat ini kebiasaannya kan 8 hari. Ternyata
Bulan berikutnya hanya 5 hari. Tanggal 6, tanggal 7-nya ternyata sudah tidak ada darah. Apakah dia mengacu kepada kebiasaan? Enggak. Karena di sini masih belum 15 hari. Nah, di sini kita hukumnya suci, 6, 7 suci. Ya, ternyata tanggal 11-nya dia keluar darah haid. Apakah sudah bisa menghukumi itu istihadhah? Belum. Oh, terus kita kembali kepada kaidah suci tadi. Kita kembali kepada kaidah suci tadi. Jadi tanggal 11-nya ini masih istihadhah, masih haid. Kenapa? Karena kemungkinan darah lebih dari 15 hari itu masih diragukan statusnya. Jadi dia menghukum yang zahir, tanggal 11 suci, tanggal 11 keluar darah ya tidak sholat, tidak puasa dan selainnya. Ya. Kemudian tanggal 12 ternyata juga masih keluar. Atau sebelumnya saya tanyakan dulu, di status tanggal 6 sampai tanggal 10 ini statusnya apa? Haid. Suci, Ustaz. Suci. Suci Ustaz. Enggak, sejak tanggal 11 kita sudah tahu nih, tanggal 11 haid lagi. Berarti Haid, Ustaz. sejak tanggal 11 kita baru tahu kalau itu adalah haid. Tapi di tanggal 6 tadi, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 kita belum tahu. Kita ya dohirnya suci, kita sholat, puasa. Ternyata tanggal 11 keluar lagi. Berarti kalau ikut konsep sebelumnya di pertemuan kedua kemarin, jeda suci antar dua haid itu hukumnya adalah haid. Maka di sini sejak tanggal 11 berarti dia tahu bahwasanya tanggal 6 sampai 10 tadi hukumnya adalah suci, haid, dan dia sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Sekali lagi ini pakai konsepnya Imam An-Nawawi tentunya, Imam An-Nawawi. Yang mana ketika tanggal 6 tadi dia tidak perlu menunggu. Nah, ketika darah sudah terhenti sebelum biasanya maka ia menghukumi dia bersih. Nah, jelas ini ya. Tanggal 11 kemudian masih keluar. Nah, tanggal 11 masih keluar, dia wajib menunggu juga. Kenapa wajib menunggu? Karena masih lingkup 15 hari. Ya. Dan tanggal 12 masih keluar juga. Tanggal 13 masih keluar juga, 14 masih keluar juga, 15 masih keluar juga. Nah, kapan dia menghukumi sebagai atau kapan maksimalnya? Di tanggal berapa? 16 pukul 8.30. Ternyata masih keluar juga, berarti dalam hal ini di jam tersebut 18.30 dia wajib untuk mandi. Ya, afwan. Ya, wajib untuk mandi ya. Wajib untuk mandi dan sholat dengan tata caranya wanita yang istihadhah. Wajib mandi seketika itu juga enggak? 8.30 wajib mandi seketika itu juga enggak? Tidak. Tidak, benar, karena belum waktu sholat ya. Belum waktu Iya. sholat. Ya, jadi nanti mandinya nggak apa-apa nanti ketika waktu zuhur. Zuhur dia mandi nggak apa-apa. Puasanya bagaimana? Puasanya ketika hari itu di Diqadha. tanggal 16 sah tidak? Ya tidak sah tentunya. Tidak sah dan wajib untuk mengqadhanya. Nah, ini hukum istihadhah. Untuk menentukan sampai tanggal 17 masih keluar juga, 18 baru suci. Nah, untuk mengetahui mana yang haid, mana yang istihadhah, maka ia mengacu pada kebiasaan haid di bulan sebelumnya. Karena 8 hari kita masih pakai 8 hari, maka yang dihukumi haid adalah 1 sampai 9 di pukul 8.30. Nah, karena di pukul 9 ya, kita tadi hukumnya suci. Berarti tadi hukum suci di sini, ya hukum suci di sini, itu hukumnya juga haid benar tadi ya. Nah, sehingga jeda jeda pukul 8.30 sejak ternyata darah tadi ya, sampai kapan ini? Sampai akhir itu dihukumi apa? Istihadhah ya. Dihukumi istihadhah. Yang dihukumi istihadhah yang mana? Sejak tanggal 9 pukul 9 pukul 8.30. sudah dihukumi istihadhah sampai akhir, sampai keluar. Cuma yang wajib sampai darah terhenti, Mas. Pertanyaan mana yang wajib diqadha sholatnya? Tanggal 11. Benar, tanggal 11. Tanggal 11. Sejak tanggal 11. Kenapa? Karena tanggal 10-nya dia sholat. Kan? Dia sholat. Ini sisi perbedaan dengan kasus sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya kan memang terus sampai hari ke-17. Kalau ini ada jeda sucinya. Dan di jeda suci tadi dia sudah sholat. Sehingga kalau misalkan secara hitungan akhirnya dihitungi sebagai atau dianggap sebagai istihadhah, ya maka di sini tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Ya, tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Demikian.
karena dia sudah sholat dan karena menganggapnya suci sebelumnya. Baik, untuk kasus ini jelas? Jelas, insya Allah, jelas. Baik. Kita ke kasus setelahnya. Nah, bedanya kalau kasus ini, darah itu kembali lagi, itu masih dalam lingkup 15 hari. Sekarang di kasus setelahnya, itu seperti ini. Hampir mirip sebenarnya. Ini bedanya. Coba kita lihat di sini. Ketika darah sudah terhenti di tanggal 7, maka dia wajib untuk menghukumi dirinya sebagai wanita ya suci. Dia wajib mandi dan sholat serta puasa bila memang suci sebelum subuh. Kemudian darah tidak ada di tanggal berikutnya. Tanggal 9 juga masih suci. Nah, tanggal 10 ternyata keluar darah lagi tanggal 10. Maka dia menghukumi dirinya sebagai wanita Haid. haid. Status sebelumnya bagaimana? Status 789? Haid. Haid ya. Status kalau sudah tanggal 10 sudah diketahui kan? Dia berarti status jeda suci tadi itu statusnya haid, sholat puasanya tidak sah di masa itu. Kemudian tanggal 11 masih keluar lagi. Ya, di 2 hari ini dia wajib untuk menunggu. Maksudnya dia tetap menghukumi dirinya sebagai wanita haid. Tetap dia meninggalkan sholatnya, kemudian juga tidak boleh berhubungan suami istri dan larangan-larangan wanita haid lainnya. Sampai kapan? Sampai tanggal 16 pukul 8.30. 8.30. Iya. Ya, alhamdulillah ternyata sudah suci di tanggal itu. Suci. Ternyata tanggal 17 keluar lagi. Tanggal 17 keluar lagi. Iya. Nah, ternyata tanggal 17 saya keluar lagi. Kalau masih keluar lagi, berarti dalam hal ini kita pakai sama kaidah apa? Kita pakai kaidah wanita istihadhah lagi. Kita pakai kaidah wanita istihadhah. Nah, untuk mengetahui mana istihadhah, mana yang bukan, mengacu pada kebiasaan. Karena kebiasaan yang 8, maka yang dihukumi haid adalah 1 sampai 9 pukul 8.30. Dan sejak tanggal 9 8.30 sampai apa? Sampai 18. Ya, Tanggal 8.30. ya itu dihukumi istihadhah. Di tanggal 17 18 dia sholat nggak tadi? Salat. Sholat. Yang wajib diqadha berarti yang mana? 10, 11. 11. 10 11 saja. 10 11 saja. Karena di tanggal 12 13 14 16 dia sudah sholat. Sedangkan 17 18 dia juga sudah sholat karena sudah lebih dari 15 hari 15 malam. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari kasus pertama, dari konsep pertama, konsep menerapkan metode adat ketika darah keluar lebih dari 15. Dan tadi ada 3 kasus ya. Nanti tinggal dicocokkan, kita mencocoki kasus yang mana. Sekali lagi, kita tidak memakai sistem pekan, karena kalau pakai sistem pekan itu kurang detail, kurang rinci, sehingga kita harus pakai sistem hari. Harus dihitung hari pertama kapan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-15. Dan insya Allah akan ada latihannya di akhir. Mungkin prakteknya saya akhirkan saja ya. Saya akhirkan saja, karena mungkin ada beberapa yang belum menyimak dan misalnya, agar nanti bisa menyimak seluruhnya. Untuk latihan terkait darah haid ini kita akan akhirkan di pekan sejak hari Senin sampai mungkin hari Jumat insya Allah untuk waktu mengerjakannya. Yang penting kita paham konsep-konsepnya ya. Kemudian berikutnya ini jenis istihadhah yang keempat tadi. Jenis istihadhah yang keempat, yakni siklus baru muncul sebelum minimal suci. Kasusnya seperti ini, siklus pertama ya, siklus pertama ini seperti ini. KD sampai hari ke-5. Kemudian pukul 4.30 dia suci. Maka dihukumi apa kalau suci? Ya suci ya hukumnya. Suci. Nah, ternyata suci, alhamdulillah suci sampai 12 hari. 12 hari. Kemudian di tanggal atau di hari ke-18-nya, hari ke-18 pukul 7.30 dia keluar darah haid. Nah, haid ini apakah bisa dihukumi haid atau masih dihukumi istihadhah? Istihadhah. Mengapa? Nah, baru belum 12 hari ya. Nah, baru 12 hari, sehingga kita hukumi dia darah istihadhah. Kenapa? Karena istihadhah itu statusnya suci. Kita genapkan jadi 15 hari nantinya. 15 hari 15 malam. Sampai kapan berarti di sini kalau 15 hari? Coba. 20. Sampai 20 hari. Iya benar. Ke 21. Coba dikoreksi ya.
Benar ya 21. 21 ya? Ya, Ustadz 21430. Benar, 21430 dia baru dihukumi sebagai wanita haid setelah itu. Jadi darah yang keluar setelah 430 itu statusnya haid. Statusnya haid. 430 sudah sholat sudah sholat subuh belum? Kita anggap sudah lah. Kita anggap sudah. Karena kan dia istihadhah tadi. Dia kan istihadhah. Berarti sejak 430 sampai nanti itu sudah berlaku haid kedua. Berlaku haid kedua itu sejak hari ke-21 pukul 4.30 sampai selesai. Ya, sampai selesai. Demikian. Mengapa? Karena tadi kita menganggap jeda sucinya masih kurang. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan konsep darah yang istihadhah lebih dari 15 hari ataupun suci yang kurang dari 12 hari. Baik, pembahasan terakhir untuk sesi ini tentang bagaimana toharohnya dan sholatnya wanita yang istihadhah. Baik, istihadhah yang harus kita pahami adalah konsepnya dia seperti hadas kecil. Tapi hadas kecil yang keluar secara berkesinambungan atau keluar secara terus-menerus. Sehingga hukumnya itu seperti hukum daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang menderita seperti penderita beset yang kencing terus-menerus dan tidak bisa ditahan. Yang mana jeda antara keluar suci itu tidak cukup untuk sholat. Itu kriteria daimul hadas. Jadi darahnya itu benar-benar keluar setiap waktu, tidak ada jeda suci. Atau ada jeda suci tapi sangat singkat sekali sehingga tidak cukup di situ untuk toharoh sholat, tidak cukup. Sehingga dihukumi daimul hadas atau hadas yang terus-menerus. Nah, apa kewajibannya? Tidak ada kewajiban mandi besar seperti saya sampaikan tadi. Namun hanya wajib untuk wudu. Tapi wudunya setiap kali sholat. Wanita mustahadhah wajib bersuci setelah masuknya masa waktu. Nah, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa wanita yang istihadhah ini wajib mengulang toharohnya setiap kali sholat fardu. Setiap kali sholat fardu, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, itu wajib melakukan perkara-perkara ini dari awal sampai akhir. Pertama, dia wajib mensucikan kemaluannya. Disucikan dengan air dan semacamnya. Kemudian mengenakan pembalut untuk mengurangi darah yang keluar. Kemudian dia berwudu. Dan ini dilakukan secara terus-menerus atau dilakukan tanpa jeda. Dan dilakukannya kapan? Dilakukan sejak masuk waktu. Tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu. Karena toharoh wanita istihadhah itu toharoh yang sifatnya darurah. Dan sebelum masuk waktu itu belum ada darurat. Atau belum ada kebutuhan itu. Kebutuhannya adalah ketika sudah masuk waktu sholat, ketika dia ingin sholat. Sehingga toharohnya sejak dia sucikan kemaluan, mengenakan pembalut dan wudu itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kemudian baru dia sholat setelah itu. Jadi rangkaiannya adalah dia mensucikan kemaluan dulu, mengenakan pembalut dan wudu, baru setelah itu sholat. Kemudian nanti kalau datang sholat asar misalkan, berarti wajib diulang lagi sejak mensucikan kemaluannya lagi, mengenakan pembalut, wudu, sholat asar. Demikian. Namun ia juga boleh untuk menjeda dengan jeda yang untuk sholat, karena itu untuk kemaslahatan sholat atau untuk memenuhi hal-hal yang disunahkan, itu tidak mengapa. Jadi sekali lagi perkara-perkara ini itu dilakukan dengan berkesinambungan. Ya, berkesinambungan itu tidak ada jeda yang lama. Tapi kalau jedanya untuk sesuatu yang sifatnya itu hajat, kebutuhan, atau itu untuk kesunahan sholat tidak masalah. Seperti hajatnya dia misalkan berjalan menuju masjid. Wanita tadi berjalan menuju masjid. Itu kan ya kebutuhan dia ketika ingin sholat di masjid, berjalan ke masjid itu sesuatu yang lazim begitu ya, tidak bisa dihindari. Sehingga jeda itu tidak mengapa. Ini kalau ada jeda yang lama, yang tidak ada hajat di situ, misalkan ditinggal untuk masak dulu, tinggal untuk ngomong anak dulu misalkan, maka dia ulang lagi dari awal tuh wudunya, termasuk mengenakan pembalut ulang dari awal lagi. Ya kalau misalkan dijeda dengan jeda yang lama tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan untuk melakukan sebuah kesunahan misalkan. Tapi kalau ada hajat tertentu, ya yang tidak bisa ditinggalkan, dalam ini hajat yang terkait dengan sholat ya, seperti tadi berjalan menuju masjid, ya berjalan menuju masjid, atau sholat qobliyah, atau sholat tahiyat, atau misalkan menjawab adzan, atau menunggu iqamah, itu tidak masalah, tidak perlu mengulangi lagi wudunya.
Ya, perkara ini dilakukan tanpa jeda. Tadi sudah kita jelaskan. Baik. Kalau wanita tadi menjamak duhur dengan asar, berarti dia juga sama. Setiap kali ingin menjamak, diulangi wudunya. Tapi tidak. Mengapa dia tidak bersuci, tidak mensucikan kemaluan, tidak mengenakan pembalut, tidak apa-apa. Karena jedanya masih ringkas. Jedanya masih ringkas antara jamak asar dengan jamak duhur dengan asar misalnya. Setiap kali sholat duhur, wudu. Kemudian setelah itu dia salam, wudu lagi, baru sholat asar. Kalau ingin menjamak. Dan menjamak ini boleh kalau safar ya. Atau dia terkena penyakit yang membuatnya tidak bisa sholat sesuai dengan waktunya. Itu pendapat Imam An-Nawawi boleh jamak ketika sakit. Tapi selain dua itu, selain safar dan selain sakit, ini tidak boleh. Wanita istihadah menjamak sholat tidak boleh. Alasan istihadah saja tidak boleh. Baik, insya Allah darah nifas akan kita bahas di pertemuan siang. Kemudian pertemuan terakhir nanti kita akan bahas hukum-hukum terkait dengan haid dan nifas, insya Allah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Bismillah, Ustadz, izin bertanya. Ustadz, saya ingin bertanya untuk yang pembahasan awal tadi, berarti yang kalau misalnya kita ambil pendapat Imam Nawawi yang beliau itu wajib menghukumi darah itu sesuai dengan dohirnya, berarti kalau misalnya darah itu terputus-putus terus terputus itu sebetulnya ada suci, keluar darah lagi, suci, keluar darah lagi, berarti di setiap masa sucinya itu dia wajib selalu mandi ya, Ustadz? Benar sekali, benar. Oh begitu. Benar, Baik, karena dianggap masih haid statusnya. Darah sebelumnya kan haid ya. Berarti ketika suci ya, dohirnya suci, dia mandi besar, mengulangi mandi. itu aja ya Ustadz ya, kalau ikut pendapat Imam Nawawi itu kita harus sabar selalu mandi itu ya Ustadz ya? Benar sekali. Nah, kita harus sabar selalu mandi. Kalau pendapat Imam Rafi'i kita boleh menunggu. Oh iya. Kemudian Ustadz, selanjutnya yang kalau wanita yang mustahadoh tadi, apa harus selalu ganti pembalut Ustadz? Mohon maaf. Setiap kali sholat saja. Maaf. Setiap kali sholat wajib ganti Ustadz? Iya. Meskipun di jamak seperti tadi yang pendapatnya Imam Nawawi? Tidak. Iya benar. Setiap kali sholat. Setiap kali berganti waktu sholat atau? Oh enggak, setiap kali ingin sholat. Oh, setiap kali. Iya. Umpama di jamak tadi Ustaz. Misalnya duhur diakhirkan, terus sholat, terus mau masuk waktu asar. Kodok ya maksudnya? Iya. Kodok ya? Oh ya, bagus. Saya tadi keliru ya. Tadi menjamak yang nggak boleh ketika istihadah itu ketika bukan kodok ya. Kalau kodok memang kan dijamak memang ya. Iya, bagus pertanyaannya. Kalau dijamak, kalau kodok kan otomatis berkesinambungan sholatnya ya. Maka boleh tidak ganti pembalut. Jadi cukup wudhu saja setiap kali sholat. Jamaknya bukan kodok Ustaz. Ya kodok maksudnya. Misalnya, jamak bukan gini, ini ada wanita mustahadoh, terus dia kondisinya sakit. Oh sakit Ya. Terus dia sengaja biar wudhunya nanti mudah, itu sengaja dia akhirkan misalnya sholat duhurnya mendekati waktu asar, terus mendekati waktu asar dia wudhu lagi. Apa itu harus ganti pembalut lagi, Ustaz? Oh, bagus. Ini bukan jamak secara sungguhan ya berarti ya? Iya. Iya, berarti bukan jamak sungguhan, ini namanya jamak suri namanya. Jamak suri itu mengakhirkan waktu zuhur hingga menjelang waktu asar, nanti langsung sholat asar begitu ya? Betul, Ustaz. Benar sekali. Nah, ini kalau jedanya singkat, enggak apa-apa dia nggak ganti pembalut. Kalau jedanya singkat enggak apa-apa, nggak ganti pembalut karena kemungkinan besar darahnya enggak keluar dalam tempo itu. Jadi enggak ganti pembalut enggak apa-apa. Jadi cukup wudhu tiap kali. Dalam keadaan masih ngalir darah itu gimana, Ustaz? Karena itu kan nggak bisa kita kontrol. Iya benar. Iya. Memang ada dua pendapat dalam ini. Kalau pendapat yang mutlak Syafi'iyah itu tetap melakukan perbuatan tadi.
ya wajib melakukan perbuatan tadi mulai dari awal. Jadi misalkan sholat zuhur di akhir waktu zuhur menjelang asar, dia mencuci kemaluan, dia beli pembalut, dia wudhu, sholat. Kemudian di waktu asar, dia wajib melakukan perbuatan itu lagi. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kuat demikian. Ya, kenapa? Karena tadi dia nggak bisa ngontrol keluarnya darah. Tapi pendapat kedua, kalau misalkan dirasa darah itu nggak keluar. Betul-betul. Iya. Ketika dicek di apa? Ketika dicek misalkan untuk membuktikannya kan dicek Iya. itu ada darah. Kayaknya. Ada darah enggak apa-apa, dia enggak apa hal itu. Cabangnya Al-Azhar Mesir. Afwan Ustaz, ini ada yang ikut bicara jadi kurang jelas jawabannya Ustaz. Ya, coba dulu saya tadi. Saya dulu teman-teman. Baik, saya panggil lagi jawabannya, bahwasanya tadi wanita ketika dia melakukan jamak disampaikan oleh seseorang penanya tadi, misalkan dia sholat di jam 14.50, ini menjelang 14.50 dia sholat zuhur, ya sholat zuhur dia wajib untuk mencuci kemaluan, ya kemudian lalu wudhu, kan datang asar jam 15.05 asar. Nah, ketika sholat asar, padahal jedanya kan berapa ini? 1:15 dia jedanya. Apakah dia wajib perbuatan tadi? Ya, pendapat yang dalam mazhab Syafi'i itu dia wajib untuk melakukan perbuatan tadi. Dan pendapat paling kuat. Pendapat kedua, ini juga pendapat di mazhab Hambali. Ya, pendapat kedua, dia boleh untuk wudhu bila rasa tidak keluar di masa bisa dengan cara cek kembali. Iya. Jelas? Suaranya Putus. Afan Ustaz. Putus suaranya Ustaz. Iya. Saya ulangi sekali lagi, ini kayaknya sinyal kami yang tadi ada sedikit masalah. Sebentar. Saya ulangi lagi. Baik, dari kasusnya seperti ini kan, misalkan kita anggap seperti ini. Ini termasuk cara yang bagus ya, ketika seorang itu wanita istihadah ingin sholatnya itu tidak dijamak ini sebenarnya, tapi sholatnya ini seakan-akan dijamak, padahal bukan jamak, dengan cara dia sholat zuhur di akhir waktu, ya agar toharohnya itu nanti tidak terlalu banyak. Tapi kalau sebenarnya kita ikut pendapat yang paling kuat di mazhab Syafi'i, bahwasanya di waktu zuhur misalkan ya, dia melakukan perbuatan ini, mencuci kemaluan, mengenakan pembalut, kemudian sholat asar, dia wajib melakukan hal yang sama. Sholat asar wajib melakukan hal yang sama. Nah, ini pendapat yang kuat. Pendapat yang paling kuat, dia tetap wajib melakukan perbuatan-perbuatan tadi setiap ingin sholat, walaupun di jamak. Baik itu jamak yang asli ya, atau jamak yang seperti ini. Dalam artian sholat asar dengan sholat duhur ini duhur diakhirkan, asar diawalkan, didahulukan atau dilakukan di awal waktu, seakan-akan dijamak. Nah, pendapat kedua ini bisa jadi alternatif, dan ini juga merupakan pendapat mazhab Hambali. Dia wajibnya hanya wudhu saja. Tapi ada catatannya nih, dengan catatan bila dirasa darah tidak keluar di masa itu. Dengan cara apa misalkan? Dengan cara dicek pembalutnya. Kalau nggak ada ya sudah, boleh dia hanya wudhu saja. Demikian. Baik, jelas ini? Oh iya, insya Allah jelas Ustadz. Berarti ketika wanita mustahadoh sholat itu nggak boleh keluar darah ya Ustadz ya? Posisi Boleh. pembalutnya harus bersih atau gimana? Enggak. Jadi wanita istihadah tadi andaikan keluar darah ketika sholat, itu dia mendapat keringanan. Karena salisul baul atau daimul hadas itu dia
disebut dengan sahibud darurah. Orang yang punya darurat dan oleh syariat diberikan maaf, diberikan apa? Dispensasi. Andai kan darah itu keluar ketika sholat, keluar ketika menjelang waktu sholat, itu dimaafkan darahnya. Kenapa? Karena itu hal yang nggak bisa dihindari. Ya, oleh karena itu tadi kita mewajibkan dia mualah atau berkesinambungan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengurangi intensitas darah yang keluar. Itu diantara tujuannya. Mengapa kok harus mualah, harus berkesinambungan? Karena kalau ya terlalu lama jadi seperti itu. Oleh karena itu, ya pendapat pertama tadi itu adalah wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Ketika ingin sholat. Ya. Kak Ustadz, baik Ustadz. Terakhir Ustadz, kalau perempuan mustahadah itu kondisinya sedang sakit, kalau misalnya dicampur antara berwudu sama tayamum boleh nggak Ustadz? Tadi kan misalnya jamak suri gitu. Terus pas untuk sholat duhur sudah selesai kan, misalnya dia masih mampu ke kamar mandi. Terus untuk sholat asarnya, mau tayamum aja. Boleh nggak Ustadz itu seperti itu? Dia bisa pakai air enggak? Bisa, cuma kondisinya yang lemah itu Ustadz. Karena harus bolak-balik misalnya kamar mandi. Oh, nggak boleh kalau seperti itu ya. Sakit yang membolehkan untuk tayamum itu adalah sakit yang memang tubuhnya itu nggak boleh kena air. Tapi kalau mas tubuhnya masih boleh kena air, dia cuma capek aja bolak-balik itu nggak boleh dia tayamum. Nggak boleh, nggak sah tayamumnya. Umpama dia pernah seperti itu, wajib dikodok sholatnya ya Ustadz ya? Ya, lebih aman dikodok, lebih bagusnya dikodok. Karena tayamum itu hanya boleh kalau orang itu dua. Satu, nggak ada air sama sekali ketika di gurun pasir, ketika safar di gunung gitu ya. Keadaan kedua, kalau memang tubuhnya nggak boleh kena air. Oleh dokter disarankan nggak boleh kena air, maka baru boleh tayamum. Tapi kalau kondisi seperti tadi, lemas dan semisalnya, itu nggak boleh. Dia masih punya banyak cara, dengan cara mungkin ya airnya dihadirkan di dekat kamarnya, ataupun yang lainnya. Punya banyak cara, tidak harus dia pergi ke kamar mandi. Allah. Wajib dikodok ya. Baik Ustadz, sudah jelas Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, ada lagi? Bismillah Ustadz, hayakumullah Ustadz, izin bertanya. Ini Ustadz masih belum paham mengenai konsep darah terputus-putus. Semisal kebiasaan haid itu 10 hari, biasanya tidak keluar secara terputus-putus, kemudian biasanya dengan warna darah kuat. Kemudian dalam suatu waktu darahnya itu keluar terputus Ustadz. Jadi hari pertama semisal hanya keluar 3 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga sudah 24 jam. Kemudian jika langsung membuat keputusan tetap sholat di hari pertama yang mana hanya keluar 3 jam, apakah diperbolehkan Ustadz? Atau harus menunggu 24 jam di hari-hari setelahnya? Iya, kalau dia punya kebiasaan darah yang terputus-putus ya, dalam hal ini ketika dia melihat darah, apakah boleh dia langsung, dia tidak menghukumi dirinya sebagai wanita yang haid, dia menghukuminya sebagai wanita yang suci? Ya, kalau itu pendapat Imam Nawawi tidak boleh. Ya boleh. Jadi ketika dia pertama melihat darah dan masih ada kemungkinan itu akan keluar lebih dari 24 jam, maka dia tidak boleh menunggu. Dia tetap wajib meninggalkan sholat di masa itu. Tetap wajib meninggalkan sholat. Ya misalkan tadi kasus ini ya, misalkan keluar darah 2 jam. 2 jam tadi apakah keluar baru 2 jam ya? Misalkan Iya, keluar Ustaz, baru 2 jam. Iya, baru 2 jam. Baik. Apakah boleh dia meninggalkan dia wajib meninggalkan sholat dalam hal ini? Kalau ikut pendapat Imam An-Nawawi. Demikian. Apakah ada pendapat lain? Ada pendapat lain bahwasanya ketika wanita tadi ya di awal melihat darah dan dugaan darah itu tidak sampai 24 jam, maka dia boleh untuk menunggu. Boleh untuk menunggu dengan tetap sholat. Tetap sholat. Tapi pendapat yang lebih hati-hati, pendapat Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi lebih hati-hati, yang kita menghukumi apa yang zahir pada diri kita. Apa yang zahir pada diri kita, demikian. Wallahu a'lam. Berarti yang lebih berhati-hati kita menunggu saja ya Ustadz ya, meski hanya keluar 3 jam hari itu. Nah, kita menunggu dulu sampai benar-benar bisa dipastikan kapan terhenti atau kapan bisa kita hukumi itu haid atau bukan. Kita menghukumi diri kita sebagai wanita haid dan juga keluar darah ketika suci dihukumi suci. Ini mengamalkan hal yang zahir. Nah, Ustadz, boleh izin bertanya kedua ya Ustadz? Iya. Kemudian berkait toharohnya wanita istihadoh, itu kan harus wudhu setiap hendak sholat fardu ya Ustadz.
apakah hanya mencukupi sholat fardu saja Ustadz? Apakah nanti boleh dilanjutkan ba'diyah juga Ustadz? Iya, bagus pertanyaan. Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Boleh qobliyah kan? Berarti ba'diyah juga boleh. Ya, ba'diyah juga boleh di sini. Qobliyah, ba'diyah boleh. Termasuk kalau dia sholat tarawih juga boleh. Misalkan dia waktu isya gitu ya. Isya, kan dia untuk sholat isya kan itu. Kemudian setelah itu dia sholat tarawih 20 rakaat misalkan. Maka tidak wajib untuk melakukan hal-hal ini setiap kali ingin sholat 2 rakaat. Tidak wajib. Cukup dengan wudu untuk sholat isya tadi. Demikian. Meskipun sholat tarawih lama dan keluar darah banyak di situ nanti tidak mengapa berarti ya Ustadz? Mengapa? Dimaafkan ya, dimaafkan. Karena tadi orang yang istihadhah, andai kan keluar darah ketika sholat, ketika wudu, ini dimaafkan karena itu hal yang sifatnya darurat tidak bisa dihindari. Ya, oleh karena itu syariat memberikan keringanan, bahwasanya dia wajib untuk sholat setiap wudu setiap kali sholat itu sebagai sarana agar dia bisa bersuci setiap kali sholat. Tapi tidak wajib setiap kali sunnah. Ini hanya wajib untuk sholat wajib saja. Nah, Ustadz, berarti tadi yang tentang haid terputus-putus itu kalau yang hari pertama sama kedua itu belum 24 jam, berarti nanti kalau udah 24 jam di hari ketiga itu semuanya dianggap haid semua ya Ustadz yang hari pertama Benar. juga? Benar sekali, benar. Benar, dianggap haid. Berarti kalau sholat itu tidak sah Ustadz? Tidak sah tapi tidak dosa. Kenapa? Karena dia mengamalkan hal yang zahir yang nampak bagi dirinya. Dan itu dia mendapat pahala dari zikirnya, mendapat pahala dari niatnya. Jangan dikira kita rugi sholat, enggak. Sebagian menganggap loh rugi dong sholat kalau itu haid, enggak ada yang rugi. Kalau kita sholat di masa itu, ya maka kalau kita meninggalkan sholat di masa itu karena menghukumi kita sebagai haid, maka juga tidak dosa. Kita menghukumi hal yang zahir. Kita meninggalkan sholat tidak sholat dosa, kita melakukan sholat juga ada dosa. Karena hukum asalnya kan ini, misal sholat di masa haid itu dosa. Hukum asal tidak sholat, sedangkan kita suci juga dosa, dua-duanya dosa. Ya, tapi kalau kita mengamalkan yang zahir, misalkan tadi ketika di hari pertama ini keluar 2 jam di waktu sholat, kita nggak sholat karena itu menduga. Ternyata diketahui beberapa hari kemudian itu istihadhah. Berarti kan kita meninggalkan sholat kita berdosa tidak, karena kita menghukumi kita di hari itu kita mengamalkan yang zahir, yang tepat bagi diri kita, dan tidak berdosa. Wallah. Ada lagi? Tidak ada Ustaz, syukran jazilan Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Ana mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Qadarullah, ini Ana mau bertanya Ustaz tentang qadarullah. Mama mertua saya itu kan sakit nggak bisa bangun, patah di daerah pinggang belakang, jadi nggak bisa untuk berwudu. Jadi apakah toharo itu dibolehkan atau anaknya yang mewudukan dengan air gitu Ustaz? Bagus. Solusi kedua tadi yang tepat. Anaknya yang wudukan dengan air. Nah, kalau misalnya kondisinya ketika anaknya tidak ada, gimana Ustaz? Atau apakah harus tayamum atau gimana Ustaz? Anaknya tidak ada. Tidak ada yang Misalnya namanya anaknya lagi pergi keluar atau kemana gitu. Ya, kalau seperti itu boleh kena air tidak? Ibunya Boleh, tadi. boleh. Tapi nggak bisa bergerak Ustaz, soalnya nggak bisa bangun, nggak bisa duduk juga. Nah, tayamumnya Kondisinya bagaimana? udah Tayamumnya bagaimana? Tayamumnya bagaimana ibunya? Kan nggak bisa gerak. tangannya bisa gerak Ustaz, cuman kaki udah separuh tuh nggak bisa gerak. Jadi kondisinya cuma tidur aja baring. Tapi duduk nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau Iya. begitu misalnya kita lagi nggak ada, anak-anaknya lagi nggak ada gitu, tayamum apakah diperbolehkan Ustaz? Allah, dalam hal ini ibu tadi secara hukum syariat dia masih bisa pakai air. Tubuhnya masih bisa pakai air. Dalam hal ini beliau hanya tidak mampu untuk menyampaikan air ke tubuhnya, benar ya? Nah, Ustaz. Apakah boleh dia tayamum? Coba kami cari kembali nanti fatwa terkait ini, tapi belum tahu. Allah. Nanti kami jawab lagi insya Allah di grup ya. Insya Allah saya carikan fatwa terkait ini. Karena yang kami ketahui bahwasanya tayamum itu hanya boleh ketika seorang itu sakit, ya, atau orang ini tidak menjumpai air. Tapi Allah alam, kalau misalkan kita kembali kepada kaidah bahwasanya
al-masyaqqatu tajlibu taysir, al-masyaqqatu tajlibu taysir, kita kembalikan kepada kaidah itu bahwasanya ketika kesulitan maka ada kemudahan di situ, maka ibu tadi boleh untuk mengambil keringanan, boleh tayamum. Boleh untuk tayamum Nah, pada Ustaz. keadaan itu. Pada keadaan itu. Namun lebih bagusnya sang anak ataupun ada anggota keluarga yang memang menemani ketika waktu sholat ataupun yang lainnya agar bisa wudhu dengan sempurna, demikian. Tapi nanti saya carikan fatwa terkait apa yang nanti tanyakan tadi, insya Allah. Nah, Ustaz. Terus kalau keadaannya kan pakai pampers itu, Ustaz. Kan nggak selalu juga harus kita langsung. Soalnya kondisinya nggak boleh banyak bergerak kan, Ustaz. Jadi kalau ganti, maaf ya Ustaz, pampersnya itu, jadi hanya kadang 2 kali, pagi dan mau tidur. Karena kondisinya dokter tuh katanya nggak boleh terlalu banyak bergerak. Karena tulangnya itu udah, kalau banyak bergerak tuh geser-geser gitu Ustadz, katanya dokter itu. Jadi kondisinya sholat itu ya keadaannya ya gitu Ustadz, nggak bersih. Ada najis berarti ya di tubuhnya ya? Nah Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Iya. Kalau ikut pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat yang difatwakan oleh para ulama Syafi'i ya, sholat dalam keadaan memakai sesuatu yang najis itu tidak sah. Ya, dalam hal ini kalau kita hukumi tidak sah, ya mungkin akan memberatkan bagaimana dia mengkodoknya nanti ya kan. Sedangkan belum tentu ada harapan untuk sembuh. Ya, tentunya kita berharap beliau sembuh, tapi bagaimana nantinya misalkan tidak ada kesempatan untuk mengkodok. Tentunya agak berat pendapat ini, agak berat. Benar ya, kalau kita hukumi dia mengkodok berat ya. Sedangkan beliau sudah sholat. Maka dalam hal ini boleh untuk mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib kalau ada darurat seperti ini. Tidak wajib untuk mensucikan bagian itu apalagi ada darurat. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, Tapi kalau jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wudunya tadi diusahakan wudu setiap kali sholat. Wudunya diusahakan wudu setiap kali sholat. Namun untuk memakai pampersnya tadi, kalau misalkan ada saran dari dokter dan itu dikhawatirkan timbul bahaya, apalagi dokter yang mengatakannya, maka dia boleh untuk mengacu pada pendapat dokter tadi, dia tidak diganti, kemudian tidak perlu mengkodok juga, Allah alam. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Oh iya Bu. Baik, ada lagi? Sampai jam 10.30 insyaallah. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, jadi sekarang umur saya 21 tahun. Lalu di umur 17 tahun ini saya pernah haid di bulan puasa. Dan waktu itu saya itu ikut sahur, tapi mandi wajibnya itu setelah sahur Ustaz, dan saya nggak tahu kalau itu ternyata puasanya sah, baru tahu sekarang gitu itu tuh. Nah, sedangkan saya waktu itu udah mandi wajib tapi nggak puasa, itu harus dikodok kah Ustaz? Bagaimana? Iya benar. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang harusnya itu kita kerjakan karena ketidaktahuan kita, ya maka wajib untuk mengkodoknya. Wajib dikodok sekarang. Atau ya sekarang kalau bisa. Sekarang masih Sya'ban. Sebisa mungkin dikerjakan secepat mungkin sebelum datang Ramadan berikutnya. Demikian. Sama seperti yang ditanyakan oleh salah satu saudari kita kemarin di grup, kalau dia misalkan tidak tahu bahwasanya sholat ketika suci di akhir waktu, suci 5 menit sebelum maghrib, ternyata dia mandi habis waktu asar. Dia tidak tahu bahwasanya dia wajib tetap sholat duhur asar, dia tidak tahu. Apakah dia wajib mengkodok sekarang? Iya benar, wajib dikodok sekarang, walaupun dulu tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita ini hal yang bukan diberi udzur. Kita bukan orang yang mu'alaf, bukan pula orang yang tinggal jauh dari ulama. Ya, kita orang yang tinggal dengan akses ilmu yang sangat mudah. Ketika kita tidak tahu suatu hukum, kemudian kita terjatuh kepada kesalahan, maka kita wajib untuk mengkodoknya secepat mungkin. Demikian. Untuk puasanya saya kodok waktu itu, tapi untuk yang sholat ini Ustaz, sepertinya saya juga ada kesalahan seperti itu, dan saya nggak tahu jumlah sholat yang nggak saya kodok itu ada berapa, karena ketidaktahuan saya dulu. Ya, kalau kita tidak tahu berapa jumlah pastinya, maka kita mengira-ngira dengan
menduga-duga berapa kira-kira hari yang kita tinggalkan. Kemudian ketika kita ketemu jumlah sekian misalkan dan kita yakin atau paling tidak dugaan kuat itu bilangan atau itu jumlah sholat yang kita tinggalkan, maka kita kodok sebisa kita. Ya, kita kodok sebagai kita. Karena fadainullahi ahaqqu an tubta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hutang kepada Allah itu lebih harus untuk kita kodok, harus lebih berhak untuk kita kodok. Sedangkan kalau kita punya hutang ke manusia itu kan pasti ditagih itu sama orangnya. Ya, apalagi ini hutang kita kepada Allah, maka ketika punya hutang sholat yang kita tinggalkan dalam keadaan tidak tahu, maka sebisa mungkin kita kodok, dan itu lebih hati-hati. Kalau lupa bagaimana? Dikira-kira berapa jumlah yang kita tinggalkan. Termasuk dalam kasus ini, kalau ada orang yang sebelum hijrah, misalkan dia baru kenal ilmu, kenal pengajian di usia 25, sedangkan dia sudah meninggalkan sholat sejak balik, bolong-bolong misalkan, tidak tahu berapa kali sholatnya, tidak tahu juga kadang dia sholatnya mungkin sambil ngobrol, tidak tahu. Ya, karena kan ada masih sudah balik tapi sholatnya masih ngobrol, padahal itu membatalkan sholat ya, tak ada khilaf bahwa itu membatalkan. Maka sama, sejak 10 tahun itu dia kira-kira berapa sholat yang ditinggalkan. Ya, ini pendapat yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau, itu adalah pendapat 4 mazhab, pendapat jumhur. 4 mazhab sepakat bahwasanya kalau ada orang meninggalkan sholat ya di masa-masa tidak tahunya, dia wajib untuk mengqadha seluruh sholatnya yang dia tinggalkan. Ya, pertimbangannya adalah tadi itu ada hutang kepada Allah, dan itu wajib untuk ditunaikan. Pertimbangan kedua adalah adanya dalil yang mengatakan bahwasanya siapa yang tidur atau lupa, tidak sholat, kemudian ingat atau bangun, maka hendaklah dia mengqadhanya, wajib untuk mengqadhanya. Nah, ini orang yang ada udzur saja, baik itu lupa atau tidur, itu wajib mengqadha, apalagi orang yang dia meninggalkan dengan sengaja atau meninggalkan karena ketidaktahuan, maka ini juga wajib untuk mengqadhanya meskipun sudah berlalu bertahun-tahun. Demikian Allah. Ustazah. Allah. Ini mau bertanya sekitar untuk waktunya itu berarti tidak harus. Coba diulang lagi ya, mute ya. Siapa ini? Coba tadi yang terakhir tanya tadi siapa? Ya, coba diulang lagi, silakan Indonesia. Untuk waktu untuk mengkodoknya itu nah Ustadz ya kan seperti tadi pertanyaan terakhir tadi ya, misalnya ya, karena mungkin banyak yang sholat yang tertinggal misalnya ya, baik itu disebabkan tadi ketika ada istihadhah tadi ya dan lain sebagainya, kemudian atau yang tertinggal karena dia belum paham misalnya ilmunya dan lain sebagainya tadi. Nah itu untuk pengkodoannya atau mengganti sholatnya itu tidak ditentukan waktunya kan Ustadz ya? Benar sekali, tidak ditentukan waktunya, boleh dilakukan kapanpun, tidak harus misalkan zuhur diqadha di waktu zuhur, asar di waktu asar, tidak. Karena qadha itu waktunya kapanpun bisa dilakukan. Sebagaimana kalau kita ketinggalan sholat subuh, langsung diqadha ketika kita ingat. Sama dengan kasus ini, boleh diqadha kapanpun. Karena qadha itu kan fi'lus shalah kharijal waqti, melakukan sholat di luar waktu, ya di luar waktu kapanpun, tidak ada batas ketentuan, cuma lebih bagusnya diurut. Maksudnya kalau kita mengqadha zuhur, asar, maghrib, ya kita urutkan dari zuhur dulu, maghrib dulu, asar dulu. Walaupun itu di waktu zuhur, misalkan kita mengqadha zuhur, asar, maghrib yang sudah berlalu bertahun-tahun, di waktu zuhur itu didahulukan zuhur, asar, maghrib dulu. Demikian. Kalau dari segi waktu boleh kapanpun, walaupun itu di waktu terlarang. Waktu terlarang, kapan itu waktu terlarang? Itu dibahas di bab sholat ya. Di antara waktu terlarang itu adalah waktu setelah subuh, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu kan kita nggak boleh sholat sunnah mutlak di sana, atau sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Tapi kalau sholat wajib seperti qadha atau sholat nadar atau sholat tahiyatul masjid itu boleh. Jadi nggak ada batas waktu tertentu. Demikian. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Wah iya. Ya silakan. Bisa bertanya Ustaz. Baik, saya baca Slide terakhir, dua terakhir. Tadi kalau tidak salah 4 hari masa haid, terus ada selang masa sucinya berapa hari
kurang 15 hari. Terus ada lagi keluar haid setelah itu. Boleh minta boleh ditampilkan. Ya, keputus suaranya. Ya, keputus. Yang sholat yang ke-30. Ya, gimana? Yang sholat ke-30, Ustaz. Oh, ini ya. Nggih. Iya, ini kan slide 30. Oh, ini Bukan, ini. Ustaz. Ya. Oh, iya iya. Gimana ini? Coba setelahnya tuh. Selesai. Atau ini? Oh, ini kayaknya. Oh, bukan. Yang 4 hari masa haid Ini dan ya kayaknya. istihadah yang tadi. Nah, ini kayaknya ya. Ini bukan. Bukan, Ustaz. Ini. Ini lanjut, Ustaz. Bukan itu. Afwan Ustaz, sepertinya di bab istihadah. Oh, bagus Istihadah, apa? Ustaz. Nggih. Mana? Yang ini kayaknya. Jadi, Ustaz. Itu yang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana semisal di tanggal 17 itu haidnya masih berlanjut sampai lebih dari 15 hari. Apakah kita mengikuti jumlah hari dia haid sebelumnya yaitu 4 hari atau kita hitung 15 hari, Ustaz? Sekian. Iya, dia kebiasaan darahnya berapa? Kan ini keluar darah haidnya pas hari haid pertama itu ada 4 hari. Kemudian ada selang sucinya 15 hari pada tanggal bukan ini ternyata salah. Atau Yang ini? contoh terakhir. Oh ya, ini Ustaz. berarti. Iya. Nah, Ya, semisal gimana? kan haidnya sampai tanggal 5. Nah, terus dia haid lagi pada tanggal 2. Ini kan ada keluar darah tanggal 18. Nah, semisal dia keluar darah haid melebihi 15 hari ketika dihitung haidnya itu, haid kedua, apakah dia mengikuti haid yang 4 hari ini atau 15 harinya itu, Ustaz? Oh, ini kasusnya adalah kasusnya ini beda. Ini kita nggak pakai sistem adat, nggak pakai sistem kebiasaan ini. Jadi kalau pakai sistem ini karena siklus berikutnya itu jedanya tidak diselingi dengan jeda suci 15 hari, jedanya hanya 12 hari. Ya kan? Jadi kalau jeda 12 hari ini, langkahnya adalah kita nggak pakai sistem adat, langkahnya adalah tinggal digenapkan masa sucinya jadi 15. Sehingga ini kan baru 12 hari. Sehingga 18, 19, 20 ya, itu kita hukumi suci. Kemudian nanti tanggal 21, 22, 21 pukul 4.30 sampai 24 itu kita hukumi haid baru. Kita hukumi haid. Jadi tidak pakai sistem 4 hari ya. Apa Ustaz, misal di tanggal 25, 26 sampai seterusnya hingga dia 15 hari untuk haid yang kedua ini. Benar, berarti dia pakai sistem adat. Adatnya berapa pakai yang ini? 4 hari kan? 5 hari ya berarti ya? Iya, anggap 5 hari. Kebiasaannya berarti dianggap 5 hari kan bulan sebelumnya? Atau siklus sebelumnya kan 5 hari, benar. Dia pakai siklus 5 hari itu untuk menentukan haid di bulan setelahnya bila atau di siklus setelahnya bila lebih dari 15 hari. Ya, pakai siklus sebelumnya berarti. Kalau siklusnya itu beda-beda, 4, 5 pakai siklus sebelumnya. Demikian. Mungkin kita cukupkan ya, nanti pertanyaan yang belum terjawab bisa lewat grup ya, kita sudah lebih dari waktu ini harusnya 10.30. Tapi insya Allah di sesi terakhir kita akan lebih banyak tanya jawab insya Allah di sesi terakhir.
karena materinya lumayan ringkas. Materi tentang hukum-hukum itu lebih mudah dibanding dengan hitung-hitungan, insyaallah. Mungkin kita akhirkan apa ya, ikhwan akhwat sekalian. Mungkin beberapa daerah sudah menjelang zuhur. Insyaallah kita lanjutkan lagi di grup. Ini soal-soal yang ada di tulisan akan saya jawab di grup, insyaallah. Akan saya jawab di grup. Baik, kita tutup majelis kita. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari fikih ini. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.